Hai semua, jumpa lagi di kelas online Logika dan Algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang teknik pencarian atau searching. So, sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol subscribe-nya. Yap, kapan sih kita memerlukan algoritma pencarian? Teknik pencarian akan dibutuhkan saat kita bermain dengan banyak data. Yang cukup mudah digunakan sebagai contoh adalah pencarian data berupa bilangan, karena dapat dilakukan menggunakan operator aritmatika seperti perbandingan lebih besar atau lebih kecil, dan penjumlahan ataupun pengurangan. Pada video ini akan dibahas dua jenis pencarian data, yaitu untuk data tunggal dan ganda. Teknik pencarian data tunggal akan digunakan untuk mencari sebuah data di dalam suatu kelompok data. Sebagai contoh, perhatikan array berikut ini. Array L memiliki 6 elemen data yang berisi nilai 13, 16, 14, 21, 76, dan 15. Perlu diingat bahwa data di dalam array ini dapat berubah, dan di dalam media penyimpanan kita juga tidak tahu persis di mana lokasi data ini disimpan. Lalu, bagaimana dong cara mencarinya? Eits, tenang. Saat bermain dengan array, tentunya kita mengenal yang disebut dengan indeks. Indeks inilah yang akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pencarian. Maka, langkah pertama untuk melakukan teknik pencarian adalah menentukan nilai indeks I. Pada contoh array L ini, dapat kita tentukan nilai indeks untuk data pertama, yaitu I sama dengan 1. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita mengingat urutan dan jumlah elemen data yang disimpan. Jumlah elemen data diwakili dengan variabel N, yang nantinya juga akan menjadi bagian dari algoritma pencarian. So, langsung aja yuk kita coba teknik pencarian yang pertama, yaitu teknik pencarian berurutan atau yang sering disebut dengan linear atau sequential search. Teknik linear search ini melakukan pengecekan data secara berurutan atau satu persatu dari data pertama hingga terakhir. Data pada indeks pertama, yaitu I sama dengan 1, akan dibandingkan dengan nilai yang akan dicari. Jika sama, maka pencarian akan berhenti. Namun, jika berbeda, yaitu ketika data pada indeks I lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang dicari, maka akan dilakukan looping atau proses perulangan. Proses perulangan akan membandingkan data selanjutnya pada indeks I plus 1 hingga mencapai indeks terakhir yaitu N. Lalu, bagaimana jika terjadi pencarian yang melebihi nilai N atau jumlah elemen data? Seperti pada contoh array L tersebut, jika nilai yang dicari tidak ditemukan hingga indeks N plus 1, yaitu data ketujuh, maka dapat dikatakan bahwa pencarian ini gagal karena tidak berhasil menemukan nilai yang dicari. Maka, untuk teknik linear search ini, kecepatan waktu pencarian ditentukan oleh jumlah elemen data dan posisi nilai yang dicari. Semakin banyak jumlah elemen data dan semakin jauh posisi nilai yang dicari, maka akan mengakibatkan lamanya waktu pencarian. Teknik kedua yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pencarian data tunggal adalah teknik binary search. Binary atau biner berasal dari kata bi yang berarti dua. Teknik pencarian ini membagi himpunan data menjadi dua bagian. Syarat utama untuk menggunakan teknik binary search ini adalah kelompok data yang akan dicari harus sudah urut terlebih dahulu, baik itu urut naik ataupun urut turun. Sebagai contoh, perhatikan array A berikut ini. Array A terdiri dari 9 elemen data, maka indeks I sama dengan 1 dan N sama dengan 9.
Nilai indeks ini adalah nilai awal data terendah atau low dan data tertinggi atau high. Perulangan atau looping untuk proses pencarian akan terus dilakukan selama nilai low masih lebih kecil atau sama dengan nilai high. Proses perulangan pada teknik binary search adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah mencari nilai mid, yaitu nilai tengah dengan rumus nilai low plus nilai high dibagi 2. Karena asumsi tipe data yang digunakan adalah bilangan bulat atau integer, maka jika menemui hasil bilangan pecahan, akan kita ambil bilangan bulatnya saja. Langkah kedua adalah melakukan perbandingan nilai X yang dicari dengan nilai tengah atau mid. Jika nilai X yang dicari lebih kecil daripada nilai mid, maka nilai high harus digeser menjadi nilai mid dikurangi 1. Sedangkan, jika nilai X yang dicari lebih besar daripada nilai mid, maka nilai low harus digeser menjadi nilai mid plus 1. Dengan algoritma ini, maka kecepatan pencarian akan meningkat menjadi 2 kali lipat, karena pencarian cukup dilakukan pada setengah bagian dari himpunan data. Pencarian akan dianggap berhasil ketika ditemukan nilai X sama dengan nilai mid. Sedangkan pencarian akan dianggap gagal ketika nilai X lebih besar daripada nilai high. So, cukup untuk teknik pencarian tunggal menggunakan linear search dan binary search. Cobalah kedua teknik ini dengan contoh himpunan data yang lebih menantang lagi. Lanjut, dengan teknik yang akan digunakan untuk mencari dua data sekaligus, yaitu nilai maksimum dan minimum. Terdapat dua teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik stretch max-min dan teknik DNC. Yuk, langsung aja kita coba. Teknik yang pertama adalah stretch max-min. Algoritma teknik ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah memberikan nilai awal untuk variabel max dan min, yaitu dengan nilai data pertama pada indeks 0. Kemudian, lakukanlah perulangan untuk proses pencarian sebagai berikut. Posisi indeks data mula-mula harus digeser dahulu ke indeks I sama dengan I plus 1. Kemudian, bandingkanlah nilai data pada indeks I ini dengan nilai maksimum. Jika data pada indeks I lebih besar dari nilai maksimum, maka data pada indeks I ini akan menjadi nilai maksimum yang baru. Namun, jika tidak terpenuhi, bandingkanlah juga nilai data pada indeks I ini dengan nilai minimum. Jika data pada indeks I lebih kecil dari nilai minimum, maka data pada indeks I ini akan menjadi nilai minimum yang baru. Proses perulangan ini akan dilakukan hingga mencapai data terakhir, yaitu pada indeks I sama dengan N. Jika kondisi ini telah terpenuhi, maka proses pencarian akan berhenti serta mendapatkan nilai terbesar dan terkecil dari himpunan data yang ada. Berdasarkan algoritma pada teknik stretch max-min tersebut, maka akan ada 3 kemungkinan kondisi, yaitu best case, worst case, dan average case. Ketiga kondisi ini sangat tergantung dari urutan data yang dicari. Best case adalah kondisi terbaik yang memiliki waktu pencarian tercepat. Kondisi ini terjadi jika himpunan data telah disusun secara urut naik atau increasing. Waktu tempuh atau time complexity untuk best case dirumuskan menjadi N-1, di mana N adalah jumlah elemen data. Worst case adalah kondisi terburuk yang memiliki waktu pencarian terlama. Kondisi ini terjadi jika himpunan data telah disusun secara urut turun atau decreasing. Waktu tempuh atau time complexity untuk worst case dirumuskan menjadi 2 kali N-1, di mana N adalah jumlah elemen data.
Dan average case adalah kondisi yang memiliki waktu pencarian rata-rata. Kondisi ini terjadi jika himpunan data memiliki susunan elemen data yang acak. Artinya, tidak urut naik ataupun turun. Waktu tempuh atau time complexity pada average case adalah 3 kali N dibagi 2 dan dikurangi 1, di mana N adalah jumlah elemen data. Selain menggunakan teknik straight max-min, kita juga dapat menggunakan teknik DNC untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu himpunan data. Kunci teknik ini adalah memecahkan himpunan data menjadi 2 bagian di setiap levelnya. Kemudian mencari sub-solusi di setiap bagian pada semua level. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan sub-solusi tersebut menjadi sebuah solusi optimal, yaitu menemukan nilai max and min dari himpunan data yang dicari. Algoritma pemecahan atau divide pada teknik DNC adalah sebagai berikut. Array A yang terdiri dari 9 elemen dipecah menjadi 2 bagian, yaitu elemen 1 sampai 5 dan elemen 6 sampai 9. Pada level selanjutnya, 2 bagian ini kemudian dipecah lagi masing-masing menjadi 2 bagian. Bagian kiri dipecah menjadi 2, yaitu elemen 1 sampai 3 dan 4 sampai 5. Sedangkan bagian kanan juga dipecah menjadi 2, yaitu elemen 6 sampai 7 dan 8 sampai 9. Karena masih terdapat himpunan yang terdiri dari 3 elemen, maka elemen data 1 sampai 3 akan dipecah lagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 sampai 2 dan 3 sampai 3. Jika proses pemecahan atau divide telah selesai dilakukan, maka akan didapatkan bentuk tree atau pohon data. Sebelum melakukan algoritma conquer untuk menemukan solusi optimal, bentuk pohon data atau tree ini perlu dibalik terlebih dahulu. Jika bentuk tree sudah dibalik, barulah semua data dapat dimasukkan dan dibandingkan untuk mencari nilai max dan min dari setiap bagian dan level. Nilai max dan min dari setiap bagian disebut dengan subsolusi yang akan dibandingkan kembali dengan subsolusi yang lain. Dari proses pencarian bertingkat ini akan menghasilkan solusi optimal, yaitu nilai maksimum dan minimum dari 9 elemen data yang ada pada array A. So, semoga video ini memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.